Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa, 28 April 2020 dalam pekan ketiga masa Paskah. Bacaan yang diambil sebagai permenungan kita adalah bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 7 ayat 51 sampai dengan 59, dilanjutkan dengan bab 8 ayat 1a. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai 35. Isi kedua bacaan liturgi hari ini merupakan kelanjutan dari isi kedua bacaan liturgi kemarin, edisi Senin 27 April 2020 dalam pekan ketiga masa Paskah. Kalau bacaan-bacaan liturgi kemarin, kita tahu bahwa Yesus menginginkan supaya semua orang Yahudi dan kita sekalian yang mencari Dia, kita mencari Dia tidak karena sudah makan kenyang, tidak karena alasan-alasan yang sederhana, dangkal, dan sementara, tetapi kita mencari Dia karena iman dan kepercayaan kepada Dia sebagai utusan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan-bacaan hari ini, kita akhirnya bisa mengerti mengapa Yesus menuntut demikian dari semua orang, termasuk orang Yahudi dan kita sekalian yang mencari Dia dalam kehidupan kita. Karena menurut Yesus, iman yang menjadi dasar kita mencari Dia itu merupakan landasan yang paling kokoh untuk menghadapi hidup sebagai orang beriman dalam keseharian kita. Hidup ini tidak mudah, tidak gampang, bahkan sangat menantang, terutama menantang kehidupan beriman kita. Stefanus dalam bacaan yang pertama menunjukkan bahwa iman dia akan Yesus menjadi dasar yang kokoh bagi dia untuk bersaksi tentang Yesus, sekalipun dia pada akhirnya mati demi iman itu. Iman akan Yesus membuat Stefanus pada akhir hidupnya berkata kepada Allah, "Jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, iman akan Yesus berarti orang bersatu dengan Kristus sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga yang memberikan kehidupan kepada dunia, kepada kita yang mengimaninya. Saudari dan saudara yang terkasih, situasi hidup saat ini sangat menantang kehidupan beriman kita. Andai kata kita hidup tidak karena iman, situasi saat ini bisa membuat kita putus harapan dan putus asa. Tetapi ketika kita adalah orang yang beriman sungguh-sungguh, tetap bersatu dengan Tuhan, maka situasi seperti ini tidak membuat kita putus harapan dan putus asa. Dalam Dia dan bersama dengan Dia, Allah itu, Allah yang hadir secara sempurna dalam diri Yesus, kita pasti akan berkata, badai ini akan berlalu. Tuhan memberkati.